Welcome to our video of teaching English. Today's lesson is about simple and complete predicate. Last week we have learned about simple and complete subject, so I hope you understand the material. And today we are going to learn about something that really looks the same, such as simple subject and complete subject, namely simple and complete predicate. As usual, before we learn about simple and complete predicate, we have to know what is actually predicate. Predicate atau predikat adalah apa yang dilakukan oleh subjek dalam sebuah kalimat. Atau predicate sendiri memberitahu kita tentang aksi yang sedang terjadi dalam sebuah kalimat. Singkatnya, predikat adalah sebuah frasa atau sebuah kata yang menunjukkan sebuah aksi. Dalam bahasa Inggris, biasanya kita kenal dengan verb atau kata kerja. Predikat atau kata kerja selalu ditempatkan setelah subjek. Mari sama-sama kita mengidentifikasi predikat dari contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, William walks. Jika kalimat ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, akan mempunyai arti William berjalan. Kata yang berperan sebagai predikat dalam kalimat ini tentunya menunjukkan sebuah aksi. Nah, dalam kalimat ini, William walks adalah sebuah predikat. Kalimat yang kedua, frog jumps, yang artinya katak melompat. Melompat adalah sebuah aksi, dan di sini dia bekerja sebagai verb atau kata kerja, yang berarti predikat dari kalimat ini adalah jumps atau melompat. Contoh yang terakhir adalah they play. They adalah sebuah subjek yang berarti mereka, play adalah sebuah verb yang berarti bermain. Jadi predikat dari kalimat ini adalah play yang berarti bermain. Karena apa? Karena play menunjukkan sebuah aksi. Simple predicate is the verb in a sentence. Atau simple predicate adalah kata kerja dalam sebuah kalimat. Biasanya simple predicate hanya memiliki satu kata, yaitu kata kerja. Mari kita mempelajari simple predicate dari contoh-contoh berikut ini. Contoh yang pertama, Lionel Messi kicks the ball. Struktur dari kalimat ini adalah subject plus verb plus the object. Subjek dari kalimat ini sudah jelas Lionel Messi atau seseorang. Nah, verb dari kalimat ini adalah kicks atau menendang, yang mana verb ini menunjukkan sebuah aksi. Dan the object atau objek dari kalimat ini adalah the ball atau bola itu. Jadi seperti penjelasan saya sebelum, verb adalah simple predikat dan dia hanya mengandung satu kata. Jadi simple predikat dari kalimat ini adalah kicks atau menendang. Contoh kedua adalah they walk to school at 7 in the morning. Struktur dari kalimat ini adalah subject plus verb plus complement, yang mana dalam complement terdapat adverb of place dan adverb of time. Langsung saja, the simple predicate dari kalimat ini adalah walk atau berjalan. Kata ini berfungsi sebagai verb dalam kalimat ini. Dan dalam kalimat ini, satu-satunya kata yang berfungsi sebagai verb adalah walk. Jadi, dapat disimpulkan bahwa walk adalah simple predicate dari kalimat ini. Contoh yang ketiga adalah the man advised his son. Struktur dari kalimat ini adalah subject plus verb plus object. Di sini, satu-satunya kata yang menggambarkan sebuah aksi adalah advice. Advice berarti menasihati, dan advice ini berfungsi sebagai verb dalam kalimat ini. Jadi, simple predikat dari kalimat ini adalah advice. Kesimpulannya, simple predicate adalah the verb in a sentence atau kata kerja dalam sebuah kalimat, dan hanya mengandung satu kata, yaitu the verb sendiri. Complete predicate adalah semua kata yang termasuk dalam predikat, yang mana complete predicate biasanya mengandung the verb atau kata kerja dan semua kata yang berfungsi sebagai modifier untuk menggambarkan the verb atau menggambarkan kata kerja itu, atau juga mendeskripsikan tentang kata kerja.
Untuk mengetahui complete predikat dari sebuah sentence, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi verb-nya. Mari kita simak contoh-contoh berikut ini. Lionel Messi kicks the ball. Verb dari kalimat ini adalah kicks, yang artinya menendang. Biasanya, jika kita hanya mengatakan Lionel Messi kicks, akan muncul pertanyaan dari listener that apa yang ditendang oleh Messi. Nah, complete predikat hadir untuk menjawab itu. Jadi, complete predikat dari kalimat ini adalah kicks the ball. Jadi, apa yang ditendang? Bola yang ditendang Messi. Nah, complete predikat memberitahu kita tentang aksi yang spesifik yang dilakukan oleh seseorang. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa complete predikat mengandung verb dan juga modifier seperti objek, adverb dan lain sebagainya. Dan di sini kicks the ball, kicks adalah sebuah verb dan modifiernya the ball, yaitu juga berperan sebagai objek dalam kalimat ini. Contoh yang kedua, they walk to school at 7 in the morning. Untuk mengetahui complete predikat dari kalimat ini, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasi verb-nya. Verb yang digunakan adalah walk atau berjalan. Mungkin sebagian besar orang atau sebagian besar pendengar akan bertanya-tanya kemana mereka pergi, dan juga mungkin bertanya-tanya tentang kapan mereka berjalan. Jadi hadirnya modifier untuk membentuk suatu complete predikat sangat dibutuhkan, yang mana semua itu akan menjelaskan lebih detail tentang aksi yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam sebuah kalimat. Untuk itu, dapat disimpulkan bahwa walk to school at 7 in the morning adalah complete predikat, yang mana di situ mengandung verb dan juga modifier. Sedikit informasi, modifier yang digunakan adalah adverb of place dan adverb of time, yang mana school adalah adverb of place dan 7 in the morning adalah adverb of time. Contoh yang ketiga, the man advised his son. Complete predikat dari kalimat ini adalah advise his son. Kenapa? Karena itu mengandung verb dan juga objek. Objek ini digunakan untuk melengkapi verb, yang mana menasihati tidak bisa berdiri sendiri, dan itu harus diikuti oleh sebuah objek. Objek yang digunakan di sini dapat melengkapi verb atau dapat mendeskripsikan verbnya, yang mana kedua hal ini membentuk suatu complete predikat yang baik. Kesimpulannya, simple predikat adalah the verb atau kata kerja yang terkandung dalam sebuah kalimat, dan complete predikat adalah semua kata yang termasuk dalam predikat, yang mana ada verb dan juga modifier. So, that's today's lesson. Hopefully you understand the material. See ya!